Makanya dari tuh hari dong boleh minta foto. Kita bingung tuh mau kasih foto apa. Thank you. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Semuanya sehat. Sehat ya. Mohon maaf kalau suara saya agak sedikit berubah. Puji Tuhan hari ini mulai kemarin lah ya. So agak keluar suaranya. Sejak pasca waktu di IFJF Manado, waktu saya sementara khotbah, tiba-tiba suara saya mulai hilang, enggak tahu kenapa, tapi memang sebelum itu saya mulai hilang gitu. Tapi Tuhan itu baik. Lo mau kemana? Mau pergi mana? Oh pergi kelas. Bingung, Jody langsung agak, kayak apa kak? Gitu ya. Kak yang bingung Jody mau pergi mana? Tadi duduk sopan. Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Sebelum saya mau share firman Tuhan, don't worry saya tidak akan lama, tapi minta kasih tahu lebih jelas gitu ya. Kalau saya sudah lewat, tidak apa-apa satu orang dari belakang lari-lari, so boleh stop jangan gitu, nggak masalah buat saya. Oke, tapi tadi waktu orang lagi menyembah Tuhan, tiba-tiba ayat ini muncul di hati saya. Dan sebelum saya mau baca ayat ini, saya pingin Anda sendiri yang menjawab, tapi tidak perlu Anda ngomong sampai saya dengar suara Anda. Kalau mungkin Anda punya handphone gitu, saya yakin semua punya handphone, gak apa-apa pegang handphone. Terus Anda catat ketika saya mau tanya ini ke Anda, jawabannya berarti Anda boleh tulis, atau Anda katakan di hati Anda, atau Anda telepati di pikiran Anda, terserah mau caranya seperti apa. Tadi pertanyaan saya adalah ini. Kenapa Anda mau datang beribadah pagi ini? Boleh dijawab gitu ya, jawab. Pikir, saya kasih waktu Anda untuk berpikir gitu ya. Kenapa sih Anda mau datang beribadah pagi ini? Oke, silakan Anda jawab. Anda jawab sendiri gitu ya. Karena ini yang ayat ini yang jadi ayat pembacaan firman tadi saya waktu saya doa di rumah pribadi. Ini pembacaan yang Tuhan kasih di hati saya. Dan tadi pun sementara kita nyembah Tuhan, Tuhan ingatkan ulang ayat ini. Oke, Anda boleh lihat itu di Mazmur 50. Mazmur 50 judulnya adalah ibadah yang sejati. Saya tidak akan baca seluruh ayat ini. Tapi kalau Anda baca ayat ini gitu ya, bicara tentang memangnya Tuhan butuh setiap persembahan domba yang dipersembahkan oleh orang Israel. Emangnya Tuhan butuh setiap curahan darah yang engkau bawa di mezbahku gitu ya. Di ayat-ayat itu dibilang seperti itu gitu. Terus Tuhan bilang begini, mulai ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Sebab jika aku lapar, tak usah ku katakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jatankah aku makan atau darah kambing jatankah aku minum? Jadi Tuhan lagi kasih tahu nih ke orang Israel. Memangnya kita nggak boleh potong sendiri kambing, kira-kira seperti itu. Memangnya kita nggak bisa langsung tanpa ngoni bawa pun, emangnya kita nggak bisa. Semua kita yang punya kok, semua Tuhan yang punya. Terus ternyata ada hal yang dicari oleh Tuhan. Ternyata yang namanya ibadah yang sejati adalah ini ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Ayat 15. Bersyukurlah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Makanya tadi kenapa saya bertanya ke Anda, kenapa Anda mau datang beribadah pagi ini? Kalau saya tanya ke teman-teman tim PW, kenapa kalian mau lead PW di depan sini?
Apakah Tuhan nggak bisa dengan setiap apa yang dikasih, terus Tuhan bilang, oke, sebenarnya semua kita yang punya kok ya. Tapi kenapa sih Anda dan saya mau melakukan hal itu? Itu mungkin jadi perenungan awal buat kita semuanya. Kenapa setiap dari Anda dan saya mau datang beribadah pagi hari ini? Semoga Anda bisa menjawab itu. Sekali lagi, gak perlu dilihat, gak perlu orang lain tahu gitu ya. Karena tanpa kita menyadari, karena orang sudah terbiasa melakukan hal ini setiap hari Minggu. Karena kita berpikir nanti dapat tanya, kenapa hari Minggu gak ke gereja? Apalagi yang sudah jadi member care group gitu ya. Aduh, nanti di grup dapat tanya lagi. Terus lebih khawatir nanti di mention lagi langsung namanya. Kenapa sih saya harus ke gereja? Ketika ketemu dengan orang, Anda akan dengan bangganya bilang, hari ini kita ke gereja loh. Hari ini kita tepat waktu loh. Itu mujizat loh kalau hari ini kita datang jam 9. Gitu, saudara. Tadi orang lihat gak ya kita kasih persembahan? Orang lihat gak ya kita kasih di kotak yang mana? Soalnya di sini kotaknya tak tulis tuh. Orang lihat gak ya kita ada kasih di kotak yang bagian mana gitu. Dia so lama jadi jemaat IFJF Tondano. Tapi belum pernah melayani kayak kita gitu. Akhirnya kita merasa bahwa kita so lebih bagus dari dia. Seharusnya ini bersyukur loh, lihat keadaan kita yang sekarang, karena kita yang sekarang sudah jauh berbeda. Rajin beribadah, perpuluhan gitu ya. Kalau kami di Manado, perpuluhan orang gitu ya, ya memang istilahnya ditulis. Ini enggak baca di warta jemaat, perpuluhan rutin loh kita kasih gitu. Sekarang kita udah melayani, pelayanan apa yang kita nggak ikuti gitu. Semua kita udah lakukan. Merasa bahwa saya ini jauh lebih baik daripada orang lain. Tapi ini yang akan menjadi perenungan kita bersama sebenarnya pagi hari ini. Makanya kenapa di ayat awal tadi Tuhan bilang, emangnya kita nggak boleh langsung ke rumahmu ambil kambing domba gitu. Kambing domba kita yang punya loh. Tuhan bilang begitu di ayat tadi. Jadi yang ternyata bikin Tuhan tertarik adalah, karena sesuai dengan tema saya, yaitu yang berbicara tentang ketaatan. 1 Samuel 15 ayat 22, saya ambil ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Maaf ya saudara kalau kita agak jakat, karena masih agak gatal tenggorokan. 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi Samuel berkata, dia berkata ini kepada Raja Saul, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban, patuh lebih baik daripada lemak domba. Kalau pertanyaan ini orang lain yang dengar, mungkin bagi mereka oke, mana yang lebih penting? Persembahan atau kurban atau ketaatan, mana nih yang lebih penting gitu. Tapi bagi saya pertanyaan ini itu akan menjadi satu pertanyaan yang oke Tuhan, yang mana nih ya? Karena kenapa? Orang yang ketika muncul pertanyaan itu, orang itu berarti adalah orang yang ingin hidupnya mau menyenangkan Tuhan sebenarnya. Orang yang punya kerinduan bahwa saya tidak cuma mau dilihat oleh orang bahwa setiap hari Minggu saya ini datang ke gereja. Saya nggak cuma pingin dikenal oleh orang bahwa saya ini adalah orang yang selalu setia melakukan apa yang diminta untuk saya lakukan. Tapi saya mau ingin supaya apa yang saya lakukan itu yang menyenangkan Tuhan. Makanya kalau pertanyaan ini muncul buat Anda dan saya, kalau tiba-tiba Tuhan tanya,
Kita mau jawab apa nih? Makanya tema khotbah saya pagi hari ini adalah true. Hai true. Soalnya pas kita bilang true pas dahaga kok pakai makanya hai true sacrifice. Ada satu pola yang berpikir bahwa ini mungkin simple, ini mungkin sederhana gitu. Tuhan, kita udah berbuat baik lah Tuhan, gitu ya. Kita udah melayani ya Tuhan. Kita udah berdoa loh Tuhan. Kita udah baca Alkitab loh Tuhan setiap hari. Bisanya seperti itu gitu. Oke. Kalau Tuhan misalnya langsung jawab gitu ya waktu Anda mulai ngomong gitu ke Tuhan. Tuhan bilang oke, gitu. Terus mau ngapain gitu. Ya berarti karena kita udah baik ke Tuhan, karena kita sudah melakukan semuanya untuk Tuhan, berarti oke, gilirannya Tuhan dong gitu ya. Tuhan harus kasih nih, Tuhan harus balas nih, Tuhan harus lakukan nih. Kan saya sudah melakukan bagian saya, berarti saatnya Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Bahkan mungkin di saat tadi kita lagi nyembah Tuhan, lagi praise worship gitu ya. Tuhan, tadi WL saja belum berlutut, kita so berlutut loh Tuhan. Tim PW belum lomba-lomba, kita so lumpa loh Tuhan. On time loh Tuhan hari ini. Gitu. Berarti sudah saatnya gitu ya. Tuhan harus melakukan sesuatu nih buat saya. Kalau seandainya sikap Anda dan saya menjadikan hubungan kita dengan Tuhan, mungkin tanpa kita sadar yang lebih parah, kita sadari menjadikan semacam transaksional. Lama kelamaan, sikap hati Anda pasti akan berubah. Yang tadinya lahir dari hati yang tulus karena Anda mengasihi Tuhan. Tapi ketika Anda melakukan hal itu tanpa Anda sadar, itu menjadi kayak taken kontrak dengan Tuhan yang tidak tertulis. Saya lakukan hal yang baik, berarti Tuhan harus melakukan hal yang baik buat saya. Kalau Anda dan saya ada di titik itu, one day Anda akan pasti nafsu, marah, sakit hati. Lama-kelamaan Anda akan mulai meninggalkan. Saya nggak bilang gereja, Anda akan meninggalkan Tuhan. Satu Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kenapa di awal perintah Tuhan langsung ngomong dengan tegas lewat Nabi Samuel, tumpas semua orang Amalek? Kenapa? Karena orang Amalek ini ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka yang justru bangsa pertama yang menghalangi orang Israel di padang gurun. Makanya Tuhan bilang, bunuh. Emangnya orang Amalek itu siapa sih? Kalau Anda orang yang suka membaca Alkitab, Anda akan tahu gitu ya. Itu masih dari kejadian awal di kejadian pasal 36, kisah tentang Esau gitu. Esau dan Yakub. Nah, Amalek ini adalah keturunan Esau. Siapa sih Esau? Esau adalah orang yang super kurang ajar. Dia rela menjual hal yang terbaik. Saya nggak tahu apakah betul itu Brenebon atau bukan ya.
Soalnya cuma dibilang sup kacang merah. Mungkin ya bisa berubah. Saya waktu ya sekarang sih lanjut lagi disuruh sekolah Alkitab. Belum ada sih penjelasan apakah itu dari bahasa asli. Saya belum menemukan, belum ada dosen pun yang menjelaskan apakah itu betul Brenebon. Cuma dibilang yang pasti dia jual hak kesulungannya dia demi semangkuk kacang merah. Terus yang lebih kurang ajarnya lagi, waktu Yakub bilang begini, oke, boleh kita kasih, yang penting kasih dulu hak kesulungan. Ada satu ayat dia bilang begini, please kasih sekarang, kita tidak peduli karena kita ini semua mati. Tanpa sadar Anda dan saya ketika ada di satu kondisi yang mungkin bagi orang gak kuat gitu ya. Anda rela ketika ada orang menawarkan sesuatu padahal sebenarnya Anda udah tahu itu udah salah. Udah deh gak apa-apa daripada kita mati sekarang, terserah. Esau itu begitu. Makanya Tuhan bilang tumpah semua. 1-15 ayat 4. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaib. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Ayat 7, lalu Saul memukul kala orang Amalek, mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Anda mau tahu enggak efek apa yang terjadi ketika kelalaian Saul, dia membiarkan hidup satu pribadi. Semua rakyat ditumpas sama dia, tapi satu yang dibiarkan hidup, yaitu Agag. Anda mau tahu efeknya di mana? Ketika terjadi, saudara, kisah di Ester. Anda tahu lah ya ceritanya. Waktu di zamannya Ester, orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu mau dibunuh. Dan yang mau bunuh dia siapa? Ester 3 ayat 1. Haman bin Hamdata, orang Agag itu. Haman bin Hamdata, orang Agag itu. Ternyata Haman adalah keturunan Agag yang tadi dibiarin hidup sama Saul. Efeknya apa? Saul udah lama mati. Keturunan di zamannya udah lama lewat. Ketika ada di zaman Ester, ini efek masih terjadi. Artinya ketika Anda dan saya mengkompromikan hal yang salah saat ini, one day generasimu akan terima efeknya. Saul biarkan Raja Agag hidup. Efeknya adalah satu orang yang hampir memusnahkan seluruh orang Yahudi. Saya sih belum sempat menyelidiki berapa panjang waktunya. Tapi ternyata efeknya itu mungkin gak langsung dirasa waktu itu. Tapi efeknya beberapa waktu kemudian. Akibat ketidaktaatan Saul itu membuka celah bagi musuh untuk menyerang generasi berikutnya. Makanya Tuhan itu bilang, Tuhan mau setiap Anda dan saya mau hidup dari yang namanya ketaatan. Karena tanpa kita sadar sedikit celah itu akan membawa efek yang sangat besar di kemudian hari. Mungkin Anda, anak Anda sekarang belum nggak ngerti cucu, cecet, cicit, apa lagi Anda itu akan terima loh. Pernah dengar tuh dia bilang itu nutu dosa keturunan. Ngana kok pin umak dulu 7 turunan. Ya itu dia. Memang saya suka bilang ke teman-teman TYC, saya suka bilang ke dorang. Seringkali mungkin yang dorang kenal dengan yang namanya Kak Lingke gitu ya. Terlalu banyak bilang ini jangan gitu. Ini harus gitu ya. Mungkin berpikir bahwa ayolah Kak so bilang rajin baca Alkitab. Kak so bilang setia melayani. Kak selalu bilang
Kalau dikasih kepercayaan melayani, kalau dibilang jam 8 kita doa bareng, itu bukan jam 8 baru kumpul. No, jam 8 itu udah doa, bukan jam 8 baru kumpul gitu ya. So prepare semuanya, bukan jam 8 baru dari rumah plus sampai di gereja baru mau touch up kiri kanan. No, enggak. Jam 8 itu udah doa. Kita udah bikin muka. Tapi kayak pas setiap hari malah kita dapat marah di rumah. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, dosa misalnya gitu ya, terlalu tegas saya mau bilang. Kayaknya kenikmatan dari dosa itu kita langsung terima hari ini gitu. Kita memang tidak akan pernah bisa selalu melihat secara toeng gitu ya. Hasil dari ketaatan yang Anda dan saya lakukan saat ini. Bisa ada iya. Tapi kayaknya kalau mau dipresentasikan dari 10 sampai 50 kayaknya baru 20% gitu. Hasil dari ketaatan dan kesetiaan Anda, terus apa yang Anda minta langsung dijawab oleh Tuhan. Biasanya momennya itu cukup lama. Tapi ketaatan yang Anda lakukan saat ini pasti akan menghasilkan kebaikan dalam waktu yang sangat panjang. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau begini. Terus sampai ayat 13, itu berkat semua akan Anda terima. Kenapa? Karena ketaatan adalah cara Tuhan untuk kita mengalami rencananya dalam hidup kita. Ada satu quote yang saya mau kasih saudara. Obedience always has a price, but disobedience will cost you more. Yang namanya taat selalu ada harga sih yang harus dibayar. Tapi ketidaktaatan itu akan membuat Anda dan saya membayar lebih mahal. Pernah dengar ada orang begini, ini tuh harga yang kita mesti bayar. Ada jadi dengar orang begitu? Oke, memang ada harga. Bangun pagi misalnya, tuh kan? Nggak biasa bangun pagi misalnya. Bukannya hari Minggu seharusnya santai. Anak pasti banyak suka bilang begitu. Kak, dari pagi, dari hari Senin sampai hari Selasa, sampai hari Jumat. Bangun pagi, pi sekolah, pi kuliah, banyak tugas. Seharusnya hari Minggu kita boleh bangun telat. Mungkin harganya yaitu. Tapi ketika kalian tidak taat, akan jauh lebih besar yang akan kita terima, yang harus kita bayar. 1 Samuel 15, saya sih kebanyakan ayat yang akan kita renungkan cuma di 1 Samuel 15. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Sifat kecenderungan kita manusia adalah suka memilih-milih atau menunda-nunda. Maunya sesuatu yang enak dong ya. Siapa yang suka makan? Wais. Siapa yang suka minum kopi? Tadi dalam perjalanan, belum sampai di sini, pembicaraan soal kopi. Jadi abis ini so ada planning, bukan di sini. Karena abis ini orang harus ke TYC lagi kan ada ibadah. Udah langsung, kau sebelum TYC kok kopi itu. Dan karena kita so cerita kok itu lebih dulu.
gitu ya. Senang, apalagi kayak yang bayar toh lebih senang gitu ya. Nyanda. Oh, resume. Hal yang senang. Kenapa? Hal-hal yang seperti itu gitu ya, karena kita mau melakukan sesuatu, apalagi kalau gratis, free, menyenangkan. So gratis, free, kok menyenangkan, kok mau lagi. Sifat kita manusia itu seperti itu. Tapi memang, jujur saudara ya, waktu saya mempersiapkan renungan ini, mikirnya luar biasa. Saya bukan berarti saya sudah banyak lolos dengan berbicara tentang hal ini. Enggak juga saudara itu ya. Saya masih harus banyak hal yang harus saya lakukan gitu. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya nggak tahu saya harus lanjut atau saya harus lakukan sesuatu. Tiga tantangan ketika kita sulit melakukan yang namanya ketaatan. Satu, jangan pernah tertipu rasa aman yang palsu hanya karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. 1 Samuel 15 ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi waktu Samuel sampai ketemu dengan Saul, dia langsung datang dengan polosnya dia mengaku pas Samuel, Shalom gitu. Semua yang hamba sampaikan telah aku lakukan. Aku telah melaksanakannya dengan baik. Tenang, semua so ready di ibadah. Semua dah siap. Tiba-tiba berbunyi kambing. Waktu berbunyi suara kambing, Samuel bilang, suara apa tuh di belakang? Gitu ya. Oh, itu rakyat gua, gitu ya. Dorang kumpul tuh paling gagah, paling bagus, untuk persembahkan kepada Tuhan. Saya yakin ketika Samuel tanya ke Saul, kong tuh di belakang apa dang? Gitu ya. Anda pernah enggak ketika orang mulai tahu Anda menyimpan sesuatu, tiba-tiba yang dari pede sekali gitu ya. Oh iya, sudah kok aman, tenang kita so bikin gitu ya. Terus tiba-tiba kesalahan Anda yang tadinya mungkin Anda ada tutup dengan, misalnya ada tutup cereng gitu ya. Kok tiba-tiba dapat lihat, itu dong ada buat video call dengan siapa, misalnya seperti itu. Dari pedenya luar biasa, langsung ciut dengan seketika. Waktu Saul ngomong, saya sudah melakukan semua firman Tuhan. Samuel bilang, halo, itu suara kambing embek-embek. Ya, itu apa? Gitu. Berubah langsung Saulnya. Dia langsung menyalahkan orang lain. Tanda-tanda mulai tidak taat itu ya begitu saudara. Mulai merasa aman gitu. Tapi sebenarnya rasa aman yang palsu karena berpikir yang Anda lakukan itu jauh lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, kita lebih percaya logika manusia daripada perintah Tuhan. Ayat 15 jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang-orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat 18, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Anda dan saya Tuhan kasih pikiran, Tuhan kasih akal budi, Tuhan kasih hikmat supaya kita itu dapat mengerti perintah Tuhan itu seperti apa, bukan memilih-milih. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, terjemahan sederhana Indonesia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka Dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Yang ketiga, ketika kita lebih peduli pendapat orang lain daripada pendapat Tuhan. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dari yang dikhususkan untuk ditumpas dan untuk dipersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Di Amsal 29 ayat 25, terjemahan firman Allah yang hidup, takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan keselamatan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Ketika kita lebih mengejar persetujuan manusia daripada kehendak Tuhan, itu akan membawa Anda dan saya masuk dengan yang namanya kompromi. Dengan kata lain, kunci ketaatan kita kepada Tuhan adalah lebih peduli apa pendapat Tuhan daripada pendapat orang. Makanya jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tuhan, kita udah setia, kita udah lakukan. Oke, deal nih Tuhan, kita udah taat loh Tuhan. Tapi kenapa dia yang lebih diberkati selalu ya Tuhan? Jujur saya pernah ada di titik begitu. Tuhan, siapa rupa dia doa yang lebih cepat Tuhan jadi dengar gitu. Tuhan, siapa kita ndak kita orang paling rajin. Kita ya begitulah gitu ya saudara ya. Anda tahu lah ya, orang yang udah full time di gereja pasti mengerti lah ya. Jadi saya mulai berpikir seperti itu. Bahkan ketika saya udah mulai bilang, Tuhan baca firman. Sudah loh Tuhan. So enggak tahu lihat Tuhan seberapa kali ada ulang-ulang baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah loh Tuhan. Yang bikin saya banyak bertobat. Di sisi lain saya bersyukur sih momen COVID. Saya banyak bertobat di situ, jujur. Banyak bertobat di situ. Saya langsung tahu, oh Tuhan, yang namanya Lingke ternyata seperti ini. Pas di momen COVID, sendirian, momen lebih banyak dengan Tuhan, momen lebih banyak cuman duduk, momen lebih banyak cuman nyanyi nyembah Tuhan, momen lebih banyak orang minta khotbah lewat online. Tapi justru sekali lagi di momen itu, Tuhan, saya sampai bilang Tuhan, betapa kurang ajarnya yang namanya Lingke. Di situ pun kita langsung robak pikiran. Kayak bertanya, kenapa setiap hari Anda mau makan?
makan nasi, ikan, sayur. Kenapa? Karena kita yakin jawabannya, Anda tahu bahwa Anda butuh makan. Betul? Dan Anda tahu kalau tidak makan, kolapslah Anda. Makanya tanpa Anda pun berusaha untuk melakukan hal itu, Anda tahu bahwa saya harus makan. Betul enggak? Begitupun yang merubah pikiran saya tentang firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan bukan supaya ketika orang tanya saya baca. Ketika orang tahu saya melakukannya. Tanpa saya sadar saya melakukan hal itu dengan embel-embel. Oke, God, saya udah lakukan loh Tuhan bagian saya. Enggak. Saya baca firman karena saya tahu firman itu saya butuh. Dan itu yang bikin saya, jujur saudara, itu yang bikin saya melatih diri, mendisiplinkan diri. Kalau nggak bisa nggak akan jadi. Mendisiplinkan diri, makanya saya bersyukur momen COVID. Mendisiplinkan diri. Ada orang enak tuh tidur 1 hari, malam sampai hampir siang dia main handphone. Saya enggak. Justru momen itu pola hidup kita itu berubah. Kita orang insomnia berat sebelum COVID. Kita tidur selalu di jam 2, jam 3, jam 5 udah bangun. Siang, tanya ini saksi-saksi hidup, kita orang enggak bisa tidur siang. Bagi kita normal. Dan itu sudah terjadi puluhan tahun. Momen COVID berubah total. Jadi manusia normal. Jam 11 malam kita udah tidur. Momen pagi jam 5, setengah 6, mantok lah jam 6. Kita pakai untuk apa? Kita pakai duduk nyembah Tuhan. Baca Alkitab. Dan itu momen yang terindah. Jujur itu momen yang terindah. Saya suka ngomong ke teman-teman TYC. Caranya yaitu mendisiplinkan diri. Terserah waktu Anda, tapi ini waktu yang terbaik buat saya. Kenapa saya memilih pagi? Yaitu saya merindukan pagi sebelum saya melakukan apa-apa. Saya ingin saya dengan Tuhan dulu. Itu cara saya. Saya latih diri saya. Saya latih dan puji Tuhan bukan karena saya. Saya tahu bukan karena saya. Puji Tuhan itu terjadi sampai hari ini. Saya suka ngomong ke mereka. Saya mau ke gereja cepat sebenarnya. Tinggal balumpah so di muka gereja gitu ya. Tapi justru hari Minggu kita bangun lebih cepat dibandingkan hari yang lain. Nggak tahu kenapa, jujur. Bukan karena bilang kita ini, apalagi dia bilang so pastor, tadi itu sebenarnya malu dia bilang itu. Terus full time gereja, enggak. Makanya maaf ya kalau ada yang kalau orang jabatannya pastor, maaf nih kalau kita naik bahaga. Minta maaf karena nggak tahu gitu ya. Lebih baik nggak dipanggil Lingga gitu. Oh cepat sekali tamu Haga. Ya mau pagi minum kopi di mana? Misalnya gitu. Ayo sudah mana khotbahnya? Dan itu adalah hal yang terindah, saudara. Hal yang terindah. Dan ketika itu yang Anda mulai lakukan setiap hari dengan Tuhan, maka Anda mau melayani. Anda datang beribadah. Anda datang di ibadah manapun. Anda hadir sekarang pun di sini. Cara Anda, sikap Anda akan berbeda. Makanya Tuhan bilang, kita nggak tertarik dengan semua persembahan. Makanya Tuhan bilang, Saul, yang Tuhan tertarik adalah ketaatanmu. Orang yang taat kepada Tuhan, dia pasti akan melakukan segala sesuatunya itu dengan hati yang bersyukur. Makanya kekristenan Anda tidak akan masuk dengan yang namanya yang saya ngomong tadi, transaksional. Makanya Anda tidak akan begini, Tuhan bukankah Tuhan yang bilang, kalau ngana berdoa, ngana setia, sakit penyakit sembuh, plek. Momen yang terjadi bulan Desember kemarin, kita papa nggak tahu kenapa.
Dalam 2 minggu, tiga rumah sakit dia masuk. Ada satu titik kita doa. Cara doa kita itu begitu ke Tuhan. Tuhan, bukankah Tuhan yang ngomong? Apa yang engkau ikat di bumi terikat di surga. Hari itu kita peperangan, kita lepaskan kesembuhan. Kita ikat semua gitu ya. Bukan lebih baik tapi papa. Lebih drop malah tapi papa. Sampai kita duduk, nggak tahu. Kita udah punya playlist lagu untuk nyembah Tuhan. Pas kita lagi duduk, playlist lagu udah keluar. Nggak ngerti. Sampai mau baca Alkitab kita bingung kita mau baca di mana. Duduk. Cuma nggak tahu Tuhan bikin apa Tuhan. Tanpa kita sadar, kita cuma nangis. Hari itu Tuhan bilang begini, hatimu yang nggak benar lagi. Oke God, yang mana nih Tuhan yang gak benar Tuhan? Tuhan kasih tahu semua hal yang gak benar tentang kita hati. Di situ tanpa kita sadar berubah. Cara kita melihat, cara kita bicara pun ke orang tua, cara kita menanggapi situasi berubah. Dan tanpa kita sadar cara itu yang menyembuhkan kita Papa. Kita gak ngerti saudara, gak ngerti. Tapi di momen begitulah saya baru tahu, wow, ternyata dengan Tuhan sesimpel ini sebenarnya. Apa yang sekarang Anda lakukan gitu ya, apa yang Anda lakukan saat ini. Ketaatan adalah tanggung jawab Anda dan saya. Hasilnya itu bagiannya Tuhan. Anda mau butuh apa sekarang? Anda mau minta apa sekarang ke Tuhan? Anda mau apa ke Tuhan sekarang? Yang Tuhan cari, Anda mau tahan. Dan ketika Anda lakukan hal itu, cara Anda datang beribadah akan berbeda. Cara Anda melayani akan berbeda. Sekali lagi dengan Tuhan super amat simple kok. Gak susah. Sederhana dengan Tuhan. Jumat Agung kemarin kita baru lewati. Saya yakin setiap Anda pun sering mendengar kata ini. Telah selesai. Sudah selesai. Saya ngomong Tuhan, makasih ya Tuhan. Sudah selesai Tuhan. Semua udah selesai Tuhan lakukan. Terus tiba-tiba, waktu saya lagi bawa firman di momen Paskah, tiba-tiba kata itu kayak ada ngomong di telinga saya. Balik bertanya, Ling, apakah cara hidupmu sudah selesai? Saya bingung Tuhan, cara hidup yang gimana sih Tuhan? Di situ saya tahu, oh iya, stop pakai lagi pikiran. Sekali lagi dengan Tuhan gak ribet saudara, simple kok dengan Tuhan. Tuhan gak pernah menuntut hal yang lebih. Di Mazmur tadi dibilang, semua Tuhan yang punya. Makanya Tuhan bilang, yang Tuhan ingin lihat adalah rasa syukurmu. Bayarlah nazarmu. Ketika engkau dalam kesesakan, you memuji Tuhan or not? Atau nanti lagi happy, Anda pun happy nyembah Tuhan.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dari hatimu, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes Lord. Ada hari esok. Itu jaminan terbaik Tuhan. Sebab Dia hidup. Ku tidak akan takut Tuhan. Ku tak gentar, karena ini yang ku tahu. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadikan ini sebagai doamu, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Itu yang aku percaya Tuhan. Ku tak gentar. Yes Lord. Yes Jesus. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup kami pasti berbeda Tuhan. Bahkan cara kami pun akan berbeda. Yes Jesus. Sebab Dia hidup. Oh Jesus. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes, Lord. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Biar suaramu kau sendiri yang dengar. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Yes Lord, yes Lord. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ini hatiku Tuhan, sebab
Bapa, Engkau hidup Tuhan. Sebab Dia hidup. Yes Lord, no more Holy Spirit. Ada hari esok. Tidak ada lagi ketakutan Tuhan. Sebab Dia hidup. Yes Lord God. Ku tak gentar. Karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amatori bira shekarabaya tokoro lady bikot. Sebab Dia Mara sore hikabaya ratokoro lady bikot. Rasakaya rahamatoka bahata kira lady bikot. Yorasaka batakira la atokomboro shika maira tekera lady. Jesus. Yes, Lord God. Fill our heart. Penuhi kembali setiap hati Tuhan. 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 Oh God Tuhan. Yes Lord. Yes Jesus Tuhan. Engkau sendiri yang memenuhi setiap hati Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan itu Tuhan. Engkau yang penuhi setiap hati itu Bapa. Engkau yang penuhi Tuhan. Sakama tu korobora shikara leira batu kombora shikara leiti bikot. Yarallaha mara shikara lei komoto kobo tokoro leiti bi. Kira mara shikara maira tokoro leiti bi rashira hama takaba takaya ralam. Yes Lord God Tuhan. Penuhi kembali setiap hati Roh Kudus. Penuhi kembali setiap hati Roh Kudus. Penuhi kembali setiap hati Roh Kudus. Taruh rasa lapar dan haus akan Engkau lebih dari apapun. Taruh rasa lapar dan haus akan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Tuhan, aku berdoa hidup mereka mulai hari ini akan diubahkan. Aku berdoa hidup mereka dibebaskan kembali Tuhan. Setiap jiwa yang tertekan Tuhan. Setiap jiwa yang tertekan Tuhan. Hari ini aku berdoa mereka dilepaskan Tuhan. Mereka dibebaskan Tuhan. Setiap intimidasi, setiap tekanan Tuhan. Hari ini aku berkatakan Tuhan, mereka dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup mereka. Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup mereka. Penuhi mereka Roh Kudus. Penuhi mereka kembali Roh Kudus. We need you more Holy Spirit. We need you more Jesus. We need you more Jesus. We need you more Holy Spirit. We need you more. Feel again Holy Spirit. Penuhi kembali Tuhan. Penuhi kembali Tuhan. Penuhi kembali. Penuhi kembali. Penuhi kembali Roh Kudus. Shebata kabata kabara la shera lady bikot. Kera baba baba ra shekara la bayara la balo. Kira la bara la yara la bayara la lady bi. Kira la bara la yara la bayara shekara la bayara la yara la bay. Kibato kabara shekara lady bikot. Iribinai roto kabara lady bi. Ra shekara lady bikot. Kabato kabara lady bi Lord. Kibata kairo shebata kaira lady bi. Kira bara la shebata kabata kabara lady bikot.
Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Holy God. Yes, Lord. Kababa kabara shemara lady be God. Ibada kabara shimara lady be. Rasa kabata kaya kaya bata. Tura lady be. Irada kabara shekara lady. Kabara shekara lady be God. Yes, Lord Jesus.
Tuhan. Dan aku percaya setiap telinga yang mendengar akan diubahkan. Akan muncul suatu sikap yang mau taat kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar satu rutinitas, tapi hidup kami Tuhan akan lebih baik. Karena hari ini kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa, biar Engkau yang akan bawa setiap hati anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Hidup mereka Tuhan, mereka memiliki satu keyakinan bahwa ketika mereka ada, itu karena Engkau hidup. Bahkan besok pasti jauh lebih baik lagi. Karena kami tidak pernah berjalan sendiri, ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau. Dan kami mau dedikasikan segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama bilang amin. Amin. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Boleh duduk kembali semuanya.